warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Ibu Fitriayanti. Dan tentunya harapan Ibu kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ibu, kali ini pertemuan kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke materi pelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian, siswa dapat memahami kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, tentunya anak-anak Ibu sekalian sering mendengar ya terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Lantas, apa lagi hal yang berkaitan dengan ini? Nah, tentu saja akibat dari apa yang dialami oleh warga negara ini bisa menyebabkan perilaku penyimpangan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Jadi dalam hal ini perlu digarisbawahi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja maupun oleh warga negara itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Nah, misal saja warga negara yang memang memiliki kehidupan yang tidak layak atau dengan kata lain kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia sehingga membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, atau juga perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan menyebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, orang-orang yang tidak memiliki keterampilan namun dituntut dengan kebutuhan yang semakin tinggi, ini membuat orang-orang sering melakukan kesalahan dalam kehidupan yang dilaluinya. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, apa ini sikap egois? Bagaimana ini sikap egois? Ya, sikap egois ini adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang di mana orang tersebut lebih menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, sikap tersebut tentu sangat merugikan orang lain ya. Sikap tersebut adalah sikap yang tidak memikirkan ini baik atau benar sehingga ia menghalalkan berbagai cara untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Jelas kita semua harus bisa menjauhi sikap egois tersebut agar kehidupan yang kita lalui lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Nah, sikap apa lagi yang bisa menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, tentu anak-anak Ibu sekalian ya pernah mengalami sesuatu yang mungkin dikatakan bisa tidak menghargai ya. Nah, atau dengan kata lain mungkin pernah melihat orang yang tidak menghargai orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini salah satu sikap yang bisa dikatakan sebagai sikap yang rendah akan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seyogyanya kita harus menunjukkan sikap saling menghormati akan perbedaan yang ada sehingga nantinya tidak akan menyebabkan muncul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian ada lagi sikap tidak toleran. Sikap ini adalah sikap yang menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap
tidak toleran ini akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain, ya. Jadi kita harus punya toleransi lah. Kalau dalam bergaul, perbedaan yang ada di antara kita tidak boleh langsung menyebutkan dengan berkata-kata yang membuat orang tersinggung, ya. Misalnya ada teman kita yang mungkin di bawah kita kondisi ekonominya, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa dia itu tidak layak berteman dengan kita, tidak boleh. Karena pada dasarnya semua manusia itu diciptakan dengan keadaan yang paling terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ada sikap penyalahgunaan kekuasaan. Nah, perlu anak-anak ibu garis bawahi, kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun ada kekuasaan-kekuasaan di tengah masyarakat yang dengan kekuasaan tersebut seseorang bisa saja melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa contohnya? Misal seseorang yang memiliki sebuah perusahaan atau sebuah usaha yang sudah sangat maju sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya sangat menghormatinya, sangat takut kepadanya, sehingga terkadang dengan kekuasaan tersebut dia menyalahartikan sikap orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga dia terkadang berbuat sesuka hati, dan ini tentu saja merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini sering terjadi. Kita mungkin sering mendengar berita di televisi ataupun dari media lainnya, ada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban manusia ini yang tidak mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya, dan ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Dan pesan ibu kepada anak-anak ibu sekalian, ketika kamu nanti memiliki kedudukan, memiliki kepercayaan dari masyarakat, jalankan dengan baik, tegakkanlah keadilan dan hukum dengan seadil-adilnya. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi. Ini juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita ketahui sekarang dengan teknologi orang bisa melakukan tindak kejahatan, orang bisa melakukan kebaikan, ya, penipuan. Mungkin anak-anak ibu sering mendengar ataupun mungkin sering menerima ada pesan masuk yang mengatasnamakan dari pihak tertentu yang mengatakan kita menang sekian rupiah dari undian yang dilakukan. Nah, ini salah satu bentuk penyelenggaraan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, melakukan penipuan, dan ini salah satu yang bisa terjadi dengan kemajuan teknologi. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, terutama dengan hal-hal yang membawa kepada kebaikan. Nah, kemudian masuk kita ke dalam kasus pelanggaran hak warga negara. Tadi tujuan pembelajaran kedua, ya, anak-anak ibu bisa memahami kasus pelanggaran hak warga negara. Ya, apa saja yang menjadi kasus pelanggaran hak, ya, atau kita bisa lihat dalam kondisi yang bagaimana kasus pelanggaran hak warga negara ini bisa terjadi. Nah, yang pertama terkait dengan proses penegakan hukum masih belum optimal. Ini termasuk kepada kasus pelanggaran hak yang kita lihat kondisi ini sering terjadi, ya, dengan adanya ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum ini bisa mengakibatkan beberapa orang semena-mena sehingga menindas kaum yang lemah. Kemudian tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan warga negara. Jadi dengan kata lain kita harus menyiapkan diri supaya kita tidak jatuh kepada kehidupan yang, ya, kita katakanlah kepada kemiskinan tadi. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, niatnya harus lurus, benar-benar itu belajar karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, dan bagi agama tentunya. Nah, kemudian ini keadaan yang berikutnya yaitu merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga merupakan kondisi di tengah-tengah masyarakat yang sering sekali kita dengar. Dalam setiap hari kita mendengar ada kasus pelanggaran HAM, apakah itu dari pembunuhan, apakah itu dari pemerkosaan, atau dari kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin dari yang lain, ya, yang tidak tersebutkan dalam materi ibu pada kali ini seperti pencurian, ya, atau mungkin pencemaran nama baik, ya. Nah, kondisi apa lagi? Nah, masih ada
tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Kalau Ibu ingat ya, beberapa tahun yang lalu kondisi di mana pertikaian terjadi antar umat beragama di Indonesia. Ya, harapannya ke depan tidak ada lagi yang demikian. Ya, sangat tidak mengenakan sekali kondisi seperti itu, di mana ketika kita ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita tidak bisa tenang dalam melaksanakannya, dan ini sangat mengganggu sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di dalam hal pelanggaran hak dan warga negara. Ini ada beberapa contoh pasal, yaitu ada pasal 27 ayat 1, ya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berkaitan dengan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ini yang sekarang sering terjadi, adanya pembedaan status sosial sehingga terkadang pasal 27 ayat 1 ini terabaikan. Kemudian ada pasal 27 ayat 2, kelanjutan dari pasal 27 ayat 1, dikatakan pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada pasal 28A sampai pasal 28J ini terkait dengan jaminan hak asasi manusia. Nanti anak-anak Ibu bisa lihat langsung di dalam Undang-Undang Dasar apa saja yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia yang terdapat di dalam pasal 28A sampai pasal 28C. Nah, selanjutnya ada pasal 29 ayat 2. Ya, ini berkaitan dengan keagamaan, ya. Bahwasanya dalam pasal 29 ayat 2 ini dikatakan, ya, pemerintah kita memberikan jaminan kepada kita, ya, kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, selanjutnya ada pasal 31. Pasal 31 ayat 1, ya. Dalam pasal 31 ayat 1 ini dikatakan bahwa, ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya apa? Anak-anak yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah itu masih dalam usia sekolah seharusnya berada di sekolah, berada di tempat-tempat menuntut ilmu, ya. Jadi bukan bekerja. Namun kondisi yang ada saat ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, banyak di antara anak-anak Indonesia yang masih usia sekolah namun tidak berada di sekolah atau tidak berada pada tempat-tempat di mana untuk mendapatkan pendidikan, dan ini sebenarnya sangat membuat tujuan daripada pembangunan terhambat untuk tercapai. Nah, baik anak-anak Ibu, ya, inilah materi kita. Langsung kita masuk kepada kesimpulan kita pada kali ini, ya, terkait dengan materi kita, ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kesimpulannya, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Kemudian, penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Kemudian, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi di bawah proses penegakan hukum masih belum optimal, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, merebaknya kasus pelanggaran HAM, masih ada tindak kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah yang cukup tinggi, dan perilaku plagiat. Inilah kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Seperti biasa, ya, kita akan adakan evaluasi sebagai sejauh mana kita bisa memahami materi kita pada kali ini. Nah, evaluasi kita pada kali ini silakan kamu buka di aplikasi psikologi dan silakan kamu kerjakan
di dalam aplikasi Schoology. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari anak-anak ibu semua dapat memahami dengan baik, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Cukup sekian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.